Tapi tentu saja YouTube gereja saudara juga akan baik dan ada banyak informasi parenting yang saudara bisa dapat di situ. Oke, saudara ketika bicara mengenai realitas parenting, saudara maka secara sederhana menurut saya parenting bicara dari proses kita membesarkan anak. Dan suka tidak suka ada realitas intensional dan unintentional. Intensional menurut saya ya seperti saudara datang saat ini, dan saya sangat agree dengan Pak Budiman tadi. Saya sangat appreciate para bapak-bapak ya, karena harus saya katakan kerap kali kita bapak cuma berpikir kita kerja cari duit dan dia istri atau mungkin neni yang handle anak-anak kita. Saudara, padahal apalagi di zaman ini figur ayah menjadi figur yang sangat penting, dan secara biblical figur ayah itu menjadi figur yang menjadi seorang imam di tengah-tengah keluarga. Saudara, apalagi konteks zaman ini. Nah, saudara, ketika berbicara mengenai parenting, kerap kali saya mendapati goal parenting rata-rata seperti ini, ya, dan basically semuanya sangat baik, semua kita ingin punya anak-anak seperti ini. By the way, mungkin saudara menurut saya nggak perlu foto ini, nanti saya boleh dibagikan supaya lebih penting saudara dengan saya. Oke, basically goalnya adalah seperti ini, dan saudara, goal seperti ini adalah goal yang luar biasa, tetapi menurut saya hal yang sangat miss ya, the missing point di dalam seluruh parenting kita adalah saudara, cukup banyak kita itu merasa realitas konsep kebenaran berkaitan dengan spiritual, yang berkaitan dengan kebenaran akan Allah, pemahaman iman kita itu menjadi sesuatu yang secondary. Ya saudara, berapa banyak orang tua, dan saya bicara dengan orang tua Kristen, ya begitu banyak orang tua yang di dalam pendidikan anak-anak, khususnya ketika masa ujian, ya cukup banyak orang tua berkata, ya udahlah lu gak usah ke gereja kali ini, gak apa-apa begitu loh, lu belajar aja untuk kemudian ujian. Saudara, tanpa sadar segala hal yang saudara bagaimana kemudian berinteraksi dengan realitas kebenaran dan berbicara kepada anak, kemudian mendidik anak itu secara unconscious, saudara, itu mempengaruhi konsep anak. Sehingga bagi anak, hal spiritual, hal ini adalah hal yang secondary, dan yang priority adalah seperti ini. Kita harus study supaya academic achievement-nya oke, kita kemudian harus punya skill ini, skill itu, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal menurut saya realitas kebenaran menjadi sebuah realitas yang bersifat, boleh saya katakan, suatu fondasi. Saudara, kan semua kita tahu bukan, untuk membangun sebuah building yang begitu megah, saudara, maka fondasi menjadi segala-galanya. Ketika saudara tidak make sure fondasinya oke, building itu bisa bangun, tapi percaya saya, building itu tidak bisa akan bangun, dan semua kita akan ragu-ragu untuk kemudian masuk ke building tersebut. Dan kerap kali bicara mengenai fondasi itu takes time, dan fondasi itu something yang kita kayaknya nggak melihat begitu. Kita lebih ingin lihat kemegahan, sesuatu yang ada di luar. Dan menurut saya hal yang di luar adalah berkaitan dengan academic skill yang lain, dan bahkan menurut saya moral pun, ya, meskipun moral jauh lebih tinggi, jauh lebih penting, tapi moral kalau tidak dibangun dari sebuah fondasi kebenaran yang solid, kebenaran firman yang solid, saudara, kita berada pada zaman yang realitas dunia ini semakin kacau sekali. Nah saudara, berkaitan dengan kita mengimplementasikan semuanya ini, kita berhadapan dengan realitas yang bersifat challenging, karena saudara, kita berada pada sebuah generasi zaman yang berubah begitu luar biasa, dan realitas teknologi itu menjadi sebuah realitas yang sangat menggoncangkan dunia ini. Bahkan menurut saya orang tua, dan menurut saya orang tua zaman sekarang yang PR-nya jauh lebih besar daripada orang tua zaman dulu. Jadi orang tua zaman sekarang, generasi kita, anak-anak kita ada pada generasi alpha. Saudara, by the way, ini usia tahun itu, kalau generasi alpha 9 tahun ke bawah itu, 9 tahun ke bawah itu clear, karena ini memang dibuat 2019 ya. Tetapi generasi alpha berkaitan anak-anak yang lahir tahun 2010 dan seterusnya. Saudara, dan generasi ini menjadi sebuah generasi yang
sangat-sangat challenging menurut saya di dalam proses kita kemudian melakukan parenting kepada anak-anak. Saudara, sehingga dinamika baik di dalam realitas, betul mereka punya kebutuhan emosional seperti tadi yang Pak Budiman katakan, kemudian punya realitas kebutuhan fisikal berkaitan grafika kemudian katakan, tapi menarik nih, realitas zaman ini membuat dinamika itu begitu sulit. Tapi saya lupa statement kalau Pak Budiman tidak ada berbicara mungkin. Tapi ketika bicara makan harus fokus makan misalnya, jangan terdistract dengan gadget dan sebagainya. Saya ingin tanya saudara, siapa anak saudara yang makan hari ini bisa murni lepas daripada gadget? That's good, luar biasa. Tetapi sekitar menurut saya 10-20%. Saudara, ini dinamika yang terjadi begitu. Kita bicara mengenai makan, ya. Tapi dimensi lain kita berhadapan terhadap generation alpha ini yang berbicara mengenai beberapa realitas ini. By the way, itu ada link yang saudara bisa lihat nanti di YouTube. Tetapi ini menjadi realitas yang menjadi karakteristik generation alpha tersebut. Nah, saudara, saya ingin fokus kepada poin. Boleh mundurnya gimana? Oke. Ya, jadi ini saya salah tulis, sorry. Kenapa bisa mundur 3 Oke, sorry mundur. Oke, good. Ya, oke. Nah, setelah berkaitan ini 2-3 mestinya begitu. Ini realitas generation alpha yang secara cepat. Sorry, bisa biar misalnya saya sedikit ulangi dulu ya. Kedua dan 3. Ya, jadi saudara 2 dan 3 di situ. Jadi ini bicara mengenai realitas kondisi generation alpha di mana single children itu menjadi realitas yang kerap kali kita hadapi. Single children ini menurut saya tidak sekedar hanya betul kita anak tunggal, tapi realitas loneliness itu menjadi sebuah realitas yang dia mungkin punya saudara atau dia punya teman, tetapi realitas loneliness itu menjadi sebuah realitas yang ada di dalam diri mereka. Dan tentu saja dengan kondisi COVID itu menjadi hidup yang sangat traumatik, hidup yang sangat traumatik. Tetapi daripada itu saya ingin khusus melihat berkaitan dengan realitas teknologi connected ini menjadi sebuah kondisi yang saudara, kita berada pada sebuah worldview yang membuat anak-anak ini karena tadi kan kalau sudah perhatikan saya kan bicara mengenai seluruh goal parenting itu fondasinya berkaitan dengan truth daripada Bible, ya, Bible menjadi fondasinya. Nah, menurut saya ini akan menjadi problem karena kita berada pada sebuah zaman di mana teknologi itu menyebabkan anak-anak kita itu, saya boleh katakan seperti ini, ya, realitas truth itu saat ini by search engine, gitu. Jadi, saudara, kebenaran dari internet, segala informasi itu begitu kacau balau, ya, begitu banyak. Dan anak-anak kita akan berinteraksi dengan semuanya ini. Anak-anak kita akan berinteraksi dengan semuanya ini. Memang mungkin mereka masih begitu kecil, tetapi apa yang mereka dengar itu apa yang mereka pelajari. Apa yang mereka tonton itu adalah apa yang mereka pelajari. Dan itu membentuk. Nah, setelah ini menurut saya menjadi sebuah hal yang setelah jujur saya sangat ngeri dengan anak-anak zaman sekarang. Ya. Karena internet itu mendidik mereka luar biasa. Apalagi dengan keberadaan anak-anak yang kalau dulu memang anak saya berada pada zaman juga sudah gadget dan sebagainya, tapi kami masih bisa tahan dengan gadget pribadi dia itu mungkin sekitar sampai SMP kalau nggak salah, ya, sampai SMP. Tapi anak-anak sekarang saya rasa dengan gadget pribadi udah impossible gitu. Dan permasalahannya adalah apa yang mereka dapat. Apa yang mereka dapat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, apa yang mereka main, itu menjadi apa yang boleh membentuk, dan ini problem terbesar. Kita punya sebuah worldview itu maksudnya sebuah cara pandang, sebuah konsep benar dan salah, bagaimana dia melihat, menilai dan sebagainya, sangat diverse. Soal ini yang kemudian di zaman ini bicara mengenai post-truth, dan ini bicara mengenai realitas tantangan kita. Nah, setelah di dalam
sekali ada sebuah konsep yang disebut dengan istilah mezuzah. Ini konsep daripada orang Israel, ya. Basically konsep mezuzah orang Israel ini terambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 basically. Nah, kalau kita melihat mezuzah itu sendiri sebenarnya secara harafiah berkaitan dengan gambar yang satu itu, yang sebelah kiri itu, ya. Sebuah benda sebenarnya, sebuah benda. Jadi mezuzah itu sebenarnya artinya tiang pintu dan berkaitan dengan Ulangan 6 tersebut. Oke. Jadi sebuah alat yang, sebuah benda yang ditaruh di tiang pintu semua orang Israel. Saudara, saya tidak tahu saudara pernah bertetangga dengan orang Israel atau tidak, tapi saya pernah memiliki kesempatan bertetangga dengan orang Israel. Dan menarik nih, benda ini selalu ada di pintu masuk rumah mereka, pintu masuk apartemen mereka. Bahkan sebenarnya orang Israel itu benda ini yang mengingatkan akan mezuzah ini bukan hanya di pintu masuk rumah mereka, tapi di pintu kamar juga ada. Ya memang pintu toilet tidak ada segitu, ya. Tapi pintu kamar juga ada dan pintu-pintu yang lain itu ada. Setelah dan basically mezuzah ini berkaitan dengan Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 9. Saya buat yang pertama di situ sebuah ingatan kepada orang Islam untuk mengajarkan kebenaran itu berulang-ulang. Saudara, ini bicara mengenai realitas intentional. Saudara, dan kenapa hal ini menurut saya perlu? Saudara, ketika kita berada pada anak-anak dengan alat digital di tangan mereka selalu, alat digital itu mengajar mereka berulang-ulang. Kalau kita sebagai orang tua Kristen tidak mengcover ini, percaya aja akan sangat-sangat bahaya sekali. Akan sangat-sangat bahaya sekali. Kalau kita tidak berlomba begitu, kalau kita tidak berlomba, saudara, dan menarik sekali ketika mezuzah ini Allah bicara mengenai berulang-ulang secara intentional. Saya sangat tertarik dengan kenyataan Allah berbicara mengenai sebuah realitas bahwa itu ada di dalam sebuah kategori yang sebenarnya sesuatu yang dimanapun ya, kamu lagi jalan, kamu lagi makan, lagi ini, dan saya ingin integrated dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Kartika dan Pak Budiman tadi. Ketika makan itu menjadi sebuah ruang. Ketika kita mengingat akan anugerah Tuhan jiwa. Ketika kita bermain itu menjadi sebuah ruang di mana kita berinteraksi, kita melihat kemudian hadirat Allah jiwa. Saudara, sehingga dua kategori ini, yaitu bicara mengenai intentional dan kita finding God in everything, kita perlu betul-betul terus kemudian secara intens lakukan. Saudara, dan ketika tadi mendengar Bu Kartika dan Pak Budiman, saya tiba-tiba teringat masa ketika anak saya masih kecil begitu jadinya. Masa-masa yang anak itu mengenal Allah bukan dari teori yang kita katakan, tapi anak itu mengenal Allah dari hidup yang kita tunjukkan dan hidup yang kita jalankan bersama dengan anak tersebut. Saya kemarin ada meeting, ada ujian di sinode kami, ya, untuk calon pendeta, dan Bapak Hendrik Jan, salah satu profesional sebenarnya, dia dulu ketua yayasan IPK juga, sempat sharing kepada kami. Dia berkata dia sangat salut suatu ketika dia teman kuliah dia married gitu di California, dia sama istri join di sana, dan saudara di Santa Barbara California tersebut ketika married dilakukan, teman dia cewek itu ngomong begini, my father is a hero. Ayahku adalah seorang hero. Saudara, tapi dia lanjutkan dengan kalimat itu. My father never talk to me the truth, but show me the truth. Menurut saya itu menarik. Ya. Ayahnya dia bukan sekedar menarik, oh ini loh. Dan ini memang Yesus. Yesus berbicara mengenai ketika makan, hidup, berjalan, terapkan hidup dan bersama dengan anak. Dan di situ kemudian anak-anak mulai punya fondasi. Saudara, saya harus katakan usia saudara yang punya anak yang usia kecil, ketika bermain itu kesempatan mezuzah. Ketika makan itu kesempatan mezuzah. Ketika jalan-jalan itu kesempatan mezuzah. Dan saya sangat setuju sekali, ya, kita yang harus kontrol diri kita dengan gadget kita. Kita harus berikan waktu ketika pulang betul bersama dengan anak kita. Jangan kita sibuk dengan gadget kita. Saudara, kita harus berlomba.
Kita berada pada zaman kita harus betul-betul berlomba mendidik anak. Kalau enggak akan sangat-sangat berbahaya sekali. Oke, thank you, saya selesai.